Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi pesan saya. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, supaya kalian bisa menyebutkan macam-macam bacaan mad dalam bacaan Al-Quran. Dan kalian juga bisa mendefinisikan pengertian bacaan mad dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik dan mudah untuk difahami dan juga untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis tersebut sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran sehingga yang bacanya terbata-bata pun tetap mendapat pahala, bahkan 2 pahala, dan bagi yang mahir membaca mendapatkan kedudukan mulia bersama malaikat. Agar bacaan kita lancar dan baik dan benar, maka harus belajar. Dan dalam bab ini kalian akan belajar tajwid tentang mad iwad, mad lain, dan juga mad aridi lisukun. Yang pertama kita bahas adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad, mad artinya adalah panjang secara bahasa. Kemudian iwad artinya adalah pengganti. Mad iwad artinya adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tanwin yang diikuti alif. Sekali lagi, bacaan panjang sebagai pengganti dari fathah tanwin yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Adapun cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5, wal adiyati dhabha, ya. Wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fasarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fasarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Ya, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Adapun untuk contoh yang bukan mad iwad ada wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin, ya. Ini bukan contoh daripada mad iwad. Jadi mad iwad itu adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tanwin yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Jadi kalau ada fathah tanwin di akhir dan setelah fathah tanwin tersebut ada huruf alif yang dibaca waqaf atau berhenti, maka itu jelas adalah bacaan mad iwad dan panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat, ya. Contohnya wal adiyati dhabha, ya, seperti itu. Berikutnya adalah mad lain. Adapun arti mad secara bahasa adalah panjang dan lain secara bahasa artinya adalah lunak. Mad lain artinya bacaan panjang yang dibaca lunak. Adapun syarat bisa dikatakan mad lain adalah sebagai berikut. Apabila terdapat wawu yang sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Adapun cara membacanya adalah dibaca 1 alif atau 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, atau 3 alif atau sama dengan 6 harokat, ya. Jadi 1 alif itu hitungannya sama dengan 2 harokat, 2 alif sama dengan 4 harokat, 3 alif sama dengan 6 harokat. Adapun contohnya dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraish, bisa, ya. Liila fi Quraish, ya, bisa.
ila fihim rihlatas sita'i was-sayf. Ya, wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, kalau dibaca 6 harokat semua, dari awal dibaca 6 harokat, ya harus 6 harokat semua sampai akhir ya. Nggak boleh berbeda, nggak boleh awalan misalnya Quraisy dibaca 6 harokat, terus Shaif dibaca 4 harokat, nggak boleh. Harus dibaca, kalau misalnya Quraisy dibaca 6 harokat, maka Shaif dan Khauf dan Al-Bait juga harus dibaca 6 harokat. Kalau misalnya 4 harokat, ya 4 harokat semua. Kalau 2 harokat, ya 2 harokat semua ya. Seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan mat lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Syaratnya apabila bisa dikatakan mat lain adalah apabila terdapat wawu, pokoknya setiap ada wawu sukun atau iya sukun ya, ada wawu sukun atau iya sukun yang didahului huruf berharokatkan fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf ya. Seperti Quraisy ini ada ya sukun, kemudian bertemu dengan didahului huruf ada ya sukun, terus kemudian didahului dengan huruf yang berharokatkan fathah yaitu ro-nya hidup dan berharokatkan fathah, dan setelah ya sukun ada huruf hidup tapi dibaca mati atau diwakofkan. Nah, itu adalah yang disebut dengan mat lain ya. Pokoknya ketika ada wawu atau iya bertemu dengan didahului huruf berharokatkan fathah dan setelahnya ya atau wawu yang sukun tadi berupa huruf hidup yang dibaca wakof, maka itu adalah bacaan mat lain dan bisa dibaca panjang. Cara baca panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, atau 3 alif sama dengan 6 harokat, seperti itu ya. Berikutnya adalah mat aridilis sukun. Artinya mat secara bahasa adalah panjang, kemudian arid artinya baru atau bisa dikatakan tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Jadi mat aridilis sukun ya. Adapun pengertian dari mat aridilis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i ya. Jadi bacaan panjang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat ya. Sekali lagi saya ulang, pengertian dari mat aridilis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Adapun cara membacanya, 1 alif atau 2 harokat. Ini dibaca qasar atau pendek. Kalau 1 alif atau 2 harokat itu dibaca pendek ya. 1 alif itu ukurannya ya 2 harokat. Kalau dibaca 2 alif atau 4 harokat itu namanya tawasud atau sedang ya, dibaca sedang, 2 alif atau 4 harokat. Atau dibaca 3 alif atau 6 harokat, yaitu dibaca tul atau panjang ya. Kalau dibaca 6 harokat atau 3 alif itu berarti dibaca panjang. Contohnya malikin nas ya. Huruf matnya adalah ada hamzah kemudian bertemu dengan mat tabi'i ya. Kun fayakun atau bismillahirrahmanirrahim ya. Bisa dibaca pendek, bisa dibaca sedang, bisa dibaca panjang. Sama seperti tadi, kalau mau dibaca panjang, kalau mau dibaca pendek atau dibaca sedang. Baca sedang, malikin nas ya. Kun fayakun bismillahirrahmanirrahim ya. Gak usah panjang-panjang, sedang bisa, atau dibaca 1 alif atau 2 harakat juga bisa, seperti itu ya. Sekali lagi, jadi pengertian daripada mat aridilis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhentinya di akhir ayat maupun di tengah ayat ya. Sekali lagi,
berarti bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi, ya. Mat tobi itu artinya mat asli bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhentinya di akhir ayat maupun di tengah ayat, maka itu adalah pengertian dari bacaan mat aridilis risukun. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah, satu, menurut istilah, mat iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Menurut istilah, mat lain adalah jika terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena tanda waqaf maupun kehabisan nafas. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Menurut istilah, mat aridilis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Adapun cara membaca mat aridilis sukun boleh dibaca 2 harokat, yaitu secara qasar, atau 4 harokat, yaitu tawasud atau sedang, atau dibaca 6 harokat, yaitu tul atau panjang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.